Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Umi Sarahulan SKG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz, yang saya cintai peserta kajian Rumah Quran Al-Hafiz. Insya Allah kajian ini rutin setiap setiap Sabtu pagi, kecuali Sabtu pagi di akhir bulan itu diganti agendanya dengan murojaah jama'i. Insya Allah akan dimulai untuk agenda murojaah jamaahnya. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih melimpahkan kesehatan kepada kita, ya Allah masih melimpahkan waktu luang kepada kita semua, terutama Allah limpahkan keberkahan, hidayah kepada kita semua, sehingga Allah menggerakkan hati-hati kita untuk mengikuti kajian pagi ini, karena tidak semua yang bisa mendapatkan hidayah Allah untuk mengikuti kebaikan. Mungkin semuanya dapat kita hidayah dari Allah, tapi tidak semuanya tergerak itu untuk mengikuti hidayah Allah tersebut. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk tetap mengikuti ajaran serta jejak contohnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran. Apa nih kajian pekan ini surat apa nih? Surat Luqman ayat 11 sampai ayat 12 sampai 19. Kita mengulang surat Luqman ayat 12 sampai 19. Bunda Istiamah, boleh tilawah, Bun? Bunda Istiamah. Baik, Ummu Hani. Ummu Hani sudah ada di tempat. Syifa. Syifa. Kak Anita, boleh minta tolong Kak untuk tilawah? Iya, bisa Ustazah. Alhamdulillah, baik. Baik, insyaallah untuk Ustazah apaan? Surat Luqman, Kak. Surat Luqman ayat 12 sampai 19 ini ya. Surat Luqman. Baik, di halaman 529, Kak. Untuk yang Al-Quran pojok ada di halaman 529, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Baik, sudah ketemu kan halamannya? 529. Surat Luqman ya Ustazah? Iya, betul. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Halamannya 529. Sudah Kak ya?
Belum ketemu Ustazah. Oh, belum ya? Iya, belum. Di Al-Quran pojok 529, Kak. Beda halamannya. 412 kalau Oh, saya. 400. 400. Usman nih. Oh iya, Mbak. Iya, 412. Sudah ya? Sudah ketemu. Masya Allah. Lagi isi ya, Kak Syifa ya. Ya, baik, untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kanita. Tafadhol Kanita. Ya, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah ya Kanita yang telah menyebutkan tilawahnya. Semoga menambah keberkahan acara kita pagi ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama. Insya Allah Tadabbur Al-Quran Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19 ada di halaman 412 yang di Al-Quran pojok yang akan langsung disampaikan oleh Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya dengan Zoom ya, Zoom meeting. Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah yang luar biasa kepada kita semuanya tentunya. Yang utama nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, nikmat kita
masih diberi hidayah oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi, menuntut ilmu, kemudian juga tetap berpegang kepada Al-Quran ya. Kita senantiasa minta kepada Allah agar kita selalu disibukkan dengan Al-Quran begitu ya, karena kesibukan dengan Al-Quran itu adalah sebaik-baik pekerjaan ya. Sebaik-baik pekerjaan itu sibuk sama Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, ya, mengkajinya, mengamalkannya, gitu kan, mendakwahkannya kembali, memperjuangkannya, masya Allah ya. Tentunya akhwat fillah semua punya medan masing-masing ya untuk mengaplikasikan Al-Quran ya. Di sini kita sama-sama dalam satu komunitas Rumah Quran Al-Hafiz yang memfasilitasi dalam menghafal, kemudian juga kita sama-sama mengkaji, mentadaburi ayat-ayatnya. Insya Allah nanti kita bisa mencontohnya, mengamalkannya gitu ya, kemudian mendakwahkannya kembali ya, insya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk suri tauladan kita ya, Nabi Muhammad SAW ya, karena khuluquhul Quran ya, Aisyah yang akhlaknya juga adalah akhlak Al-Quran ya. Jadi Rasulullah juga Al-Quran berjalan begitu ya, dimana kalau kita mencontoh kepada Rasulullah bukan berarti ahlul Quran yang itu yang mana-mana pegang Al-Quran, dibaca, dihafal, bukan hanya itu ya, tapi bagaimana Rasulullah yang kana khuluquhul Quran ya, akhlaknya itu adalah Al-Quran, berarti bukan hanya membaca secara fisiknya saja, teksnya saja, tapi juga mengamalkannya dengan akhlak kan, sehingga akhlaknya Rasulullah itu semuanya Al-Quran ya. Tidak ada yang bertentangan akhlak Rasulullah dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu bukan hanya dibaca secara teks kemudian dihafalkan diulang-ulang, bukan hanya itu, tapi juga perlu dipahami, kemudian juga kita amalkan ya, kemudian kita dakwahkan kembali, kemudian kita perjuangkan ya, insya Allah sampai kita mencapai husnul khotimah ya. Jadi kalau target hafalan Quran di Rumah Quran Al-Hafiz ya, berapa lama, berapa tahun ya, kita targetnya sampai husnul khotimah ya. Jadi kalau akhwat fillah sudah ada yang sampai 30 juz ya, bisa takrir ya, bisa takrir lagi dari juz 1 ya, mengulang lagi sampai 30 juz lagi ya, sampai kapan? Sampai kita husnul khotimah insya Allah. Baik ya, alhamdulillah senang sekali kita bisa berkumpul ya di sini ya sama para peserta angkatan ke-10 ya, alhamdulillah semuanya. Hari ini kita mengulang ya, sebenarnya ini sudah beberapa kali juga kita bahas di Rumah Quran Al-Hafiz. Untuk di angkatan ini kita belum ya, dan apa-apa kita mengulang kembali ya, karena Al-Quran itu semakin meskipun sudah pernah kita kaji, sudah pernah kita baca ya, tapi ketika kita baca kembali, kita tadabburi kembali, itu pasti Allah akan selalu memberikan pencerahan baru ya, dimana setelah kita oh iya ya gitu, oh masya Allah gitu kan ya, yang membuat kita bertambah keimanannya, masya Allah ya. Jadi ketika kita mengulang-ulang lagi bacaan Al-Quran itu, dan kita bisa lebih memahami arti dari ayat orang-orang beriman itu yang dalam surat Al-Anfal itu kan, orang-orang yang beriman itu yang mereka yang disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya itu bertambah keimanannya. Ya begitu ya. Jadi ketika kita mengkaji lagi Al-Quran, meskipun sudah khatam ratusan kali gitu ya misalnya, ya tapi ketika kita baca lagi itu selalu ada hal-hal yang baru ya. Disitulah membuat iman kita bertambah. Oh
ya Masya Allah ya. Jadi iman kita bertambah lagi terus ya. Targetnya bukan bukan pada sudah hatam 30 juznya gitu ya, tapi targetnya tadi adalah kita tetap bisa bersama Al-Quran sampai kita ketemu Allah ya insya Allah. Baik ya, syukran jazakillah khair. Tadi kan kita sudah membacakan surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya, yang akan kita tadaburi bersama. Kita ketahui bahwa Luqman ini bukanlah seorang nabi ya, tapi Luqman ini adalah seorang soleh ya. Di sini ada beberapa riwayat ya, di mana Luqman itu mendapatkan hikmah dari Allah ya. Dianugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Hikmah itu apa? Itu perasaan yang halus, ya, akal pikiran dan kearifan yang dapat menyampaikannya pada pengetahuan yang hakiki dan jalan yang benar menuju kebahagiaan abadi. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat kepada Luqman ini, Allah yang memberikan hikmah, ya. Begitu juga kepada kita ya. Jadi kita menerapkan kepada diri kita ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan baru, mendapatkan wawasan baru, ya. Itu adalah dari Allah. Ya, itu adalah anugerah dari Allah, ya, bukan semata-mata pada kepandaian akal kita, bukan karena IQ kita yang tinggi gitu ya, bukan karena kehebatan kita gitu, tapi itu semua adalah anugerah dari Allah ya, sebagaimana Allah memberikannya kepada Luqman. Kemudian oleh karena itu ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat itu. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan dan ajaran-ajaran yang disampaikan Luqman itu bukanlah berasal dari wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, tapi semata-mata berdasarkan ilmu dan hikmah yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Di sini ada beberapa riwayat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Abi Dunya, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Munzir, dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa Luqman adalah seorang hamba atau budak dan tukang kayu dari Habasyah. Ya, Masya Allah ya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Luqman adalah seorang yang arif, bijak, dan bukan nabi. Banyak riwayat yang menerangkan asal-usul Luqman ini ya, dan riwayat-riwayat itu antara yang satu dengan yang lain tidak ada kesesuaian. Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwa Luqman berasal dari Sudan, sebelah selatan Mesir. Zamakhsyari dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Luqman termasuk keturunan Bani Israel dan salah seorang cucu Azar, ayah Ibrahim. Menurut pendapat ini, Luqman hidup sebelum kedatangan Nabi Daud. Sedang menurut Al-Waqidi, ya, salah seorang kodi Bani Israel. Ada pula riwayat yang menerangkan bahwa Luqman hanyalah seorang yang sangat soleh atau wali, bukan seorang nabi. Ya, jadi memang ada beberapa riwayat-riwayat yang berbeda-beda ya dari pendapat ulama. Baik ya, jadi terlepas dari semua pendapat riwayat di atas, apakah Luqman itu seorang nabi atau bukan, apakah ia orang Sudan atau keturunan Bani Israel, maka yang jelas dan diyakini ialah Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, mempunyai akidah yang benar, memahami dasar-dasar agama Allah, dan mengetahui akhlak yang mulia. Namanya disebut dalam Al-Quran sebagai salah seorang yang selalu menghambakan diri kepadanya. Menurut riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, Luqman bukanlah seorang nabi, tapi ia adalah seorang hamba yang banyak melakukan tafakur. Ia mencintai Allah, maka Allah mencintainya pula. Ya. Baik ya, jadi itu yang kita ketahui dari seorang Luqman ya, seorang Luqman hamba Allah yang sudah diberikan hikmah oleh Allah. Nah, di dalam kajian pada hari ini kita akan membahas bagaimana Luqman seorang yang soleh ya menasehati anaknya, ya, nasihat Luqman kepada anaknya yang tentunya
Tentunya ini apa ya, kalau bahasanya kita mungkin diabadikan gitu ya, ditulis di dalam Al-Quran, diceritakan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian disampaikan kepada kita semua agar apa? Agar kita bisa mencontohnya, meneladaninya. Ketika bagaimana kita menasehati anak-anak kita, ya. Di sini memang nasihat itu diberikan oleh Luqman ya kepada anaknya. Nah, salah satu hikmahnya adalah bahwa memang peran ayah itu adalah memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, ujangan ya. Kalau di dalam sebuah sekolah ibaratnya ayah itu kan kepala sekolahnya ya, kepala sekolahnya ya, memberikan aturan-aturan ya, memberikan aturan-aturan. Di mana aturan-aturan itu untuk digunakan ya dalam sebuah keluarga, di mana maka seorang ayah itu kan imam ya, imam dalam rumah tangganya. Nah, di sini Luqman menasihati anaknya yang di ayat yang ke-12 ya, mari kita baca dulu ya. Yang artinya, dan sungguh telah kami beri hikmah ya, berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Sungguh telah kami beri hikmah kepada Luqman. Ya, jadi Luqman itu sudah diberikan hikmah ya. Begitu juga ya, ketika kita melihat ada orang yang paham agama gitu ya, kita melihat, oh Masya Allah, orang itu sudah diberikan hikmah ya, pengetahuan ya, bisa mengenal Allah lebih dalam, lebih dekat ya. Kemudian di sini Allah perintahkan kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri ya. Jadi ketika kita bersyukur, itu juga adalah hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, dan ternyata memang kita lihat sendiri ya, bagaimana betapa banyak orang yang punya segalanya misalnya, tapi tidak diberikan hikmah bersyukur. Gitu. Nah, tidak diberikan hikmah bersyukur. Tapi di sini kita lihat Luqman dikasih rasa bersyukur itu. Rasa bersyukur itu. Ya, dan itu adalah hikmah dari Allah. Ya. Jadi rasa bersyukur, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika kita bersyukur, berterima kasih ya atas setiap pemberian Allah, ya atas setiap takdir yang Allah berikan kepada kita ya, baik takdir baik maupun takdir buruk gitu kan. Ya, ketika kita bersyukur ya kita menerima gitu kan, maka itu adalah hikmah dari Allah. Dan itu kebaikannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah gitu. Karena Allah tidak memerlukan pujian kita ya. Kalau manusia kadang dia butuh pujian gitu kan ya. Tapi kalau Allah itu tidak butuh gitu ya, tidak butuh pujian kita, tidak butuh sholat-sholat kita, tidak butuh rasa terima kasih kita gitu. Ya, contohnya saja kita lihat ya bagaimana orang yang beriman, yang tidak beriman, semuanya dikasih rezeki sama Allah gitu. Ya, bahkan mungkin kadang kita lihat kok itu enak sih orang yang nggak beriman gitu kan, dia nggak sholat, dia nggak ini, tapi duniawinya dapat banyak sekali gitu, gampang banget gitu kan, bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa makan enak gitu kan, uangnya ada terus, kayaknya nggak ada serinya gitu ya, mungkin orang suka bicara begitu gitu ya. Tapi di sini kita lihat ya bagaimana Allah memberikan itu semuanya gitu kan, meskipun orang itu tadi nggak terima kasih sama Allah gitu ya, nggak mau bersyukur sama Allah, udah dikasih banyak malah menjadi penentang Allah misalnya ya, tapi tetap Allah kasih gitu, Allah kasih semuanya ya. Jadi barang siapa yang bersyukur
maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya itu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Dan ternyata memang rasa syukur itu mendatangkan bahagia ya. Kalau kita bersyukur ya, kan kita suka berdoa ya, minta sama Allah agar diberikan hati lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur ya. Kita minta kepada Allah selalu. Lisannya selalu berzikir, hatinya selalu bersyukur, dan ternyata bersyukur itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi benar di sini Allah katakan bahwa ketika kita bersyukur itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri ya, untuk kebahagiaan diri kita sendiri ya. Kadang manusia suka lupa gitu, kadang kita fokus pada hal-hal yang tidak kita miliki gitu, sehingga kita lupa untuk bersyukur ya. Kita lupa untuk mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita miliki ya. Alhamdulillah saya masih punya suami, alhamdulillah masih punya anak-anak, alhamdulillah punya keluarga, alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah punya kendaraan ya, apapun itu gitu kan. Itu disyukuri dulu gitu ya. Ketika kita sibuk untuk bersyukur, alhamdulillah kita masih dikasih sehat, umur panjang gitu kan ya, dikasih nikmat apapun, banyak sekali ya nikmat yang Allah berikan yang kita kadang lupa untuk bersyukur. Nah, pas lagi sakit gigi aja baru kita ingat bahwa ternyata selama ini kita punya nikmat gigi sehat itu luar biasa gitu kan. Dikasih sakit gigi satu aja, ya Allah nggak enak ya ternyata sakit gigi gitu kan. Padahal sehatnya tuh udah bertahun-tahun gitu ya. Sehatnya tuh udah berpuluh-puluh tahun dikasih gigi sehat. Tapi ketika gigi kita tuh sakit baru kita merasakan, oh aduh kok sakit gigi tuh nggak enak ya. Tapi kadang selama ini kita suka lupa bersyukur gitu kan, bahwa kita dikasih gigi yang sehat gitu kan ya. Atau misalnya mata kita juga kan, kita udah bertahun-tahun dikasih mata yang sehat, alhamdulillah. Wah sekali waktu kelilipan gitu kan, kelilipan tahu ya, kemasukan kotoran atau binatang gitu kan, sehingga mata kita jadi perih gitu kan, aduh sakitnya matanya gitu misalnya, sampai besok bengkak. Dan di situ baru kita, ya Allah iya ya ternyata selama ini kita dikasih nikmat mata tuh lupa bersyukur ya. Kadang manusia itu berfokus pada hal-hal yang tidak kita miliki gitu. Aduh belum punya ini nih jilbab warna orange gitu, terus resah gelisah, padahal jilbab warna lain udah selemari gitu misalnya ya. Nah, atau misalnya aduh belum punya ini nih, belum punya itu, atau segala macam lah ya, banyak hal-hal yang kita kalau untuk kita punya target boleh, bukan berarti kita saya pengen beli ini nanti, tapi bukan berarti membuat kita jadi kufur nikmat ya kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang lainnya begitu. Ya, jadi kunci dari bahagia itu adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan bahagia ya. Tapi kalau misalnya nggak bersyukur, ya udah hartanya miliaran, triliunan, ya segala punya gitu ya. Tapi lisannya tuh selalu mengeluh gitu ya. Ini, jadi selalu mengeluh gitu ya. Itu namanya jadi nggak bahagia ya hidupnya ya. Punya segalanya. Mungkin kadang pandangan kita, kok kayaknya dia enak ya, semuanya udah punya gitu, uang juga punya banyak ya, mau apa-apa bisa gitu kan, sementara kita yang masih mencari gitu kan, mengais rezeki yang kecil-kecil gitu kan, itu kita melihat mereka sudah cukup ya, tapi ternyata nggak juga gitu kan, ternyata nggak juga gitu ya. Tadi kalau misalnya nggak mau bersyukur kepada Allah, ya akhirnya ya mengeluh aja gitu meskipun sudah punya segalanya. Ya, dan di sini Allah katakan, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Tuh ya, jadi kalau nggak mau berterima kasih sama Allah, kalau nggak mau bersyukur sama Allah, ya udah, Allah mah tetap Maha Kaya, Allah mah tetap Maha Terpuji gitu ya. Nggak usah pakai dipuji-puji, Allah tetap Maha Terpuji. Kemudian di ayat yang ke-13-nya Allah sampaikan yang artinya, dan ingatlah, ya Allah katakan ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah.
sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, Luqman memberikan pelajaran ya kepada anaknya. Ya, jadi memang pelajaran itu lebih kuat disampaikan oleh ayah ya, bapak. Oleh karena itu peran kita sebagai istri ya, yang udah punya suami ya, peran kita sebagai istri itu sangat penting ya. Dalam hal apa? Kita harus memuliakan suami. Kita harus memuliakan ayahnya anak-anak ya. Bagaimana caranya agar ayahnya anak-anak itu punya izah di depan anak-anaknya gitu ya. Punya apa ya? Punya harga diri di depan anak-anaknya, agar nanti ketika dia berbicara, ketika dia memberikan nasihat, ketika dia menyampaikan perintah gitu ya, anak-anaknya juga bisa patuh gitu. Nah, itu adalah peran dari istri ya, pendukung ya, peran istri sebagai pendukung suami ya, di mana tadi ketika istri memuliakan suaminya ya, itu menghormati suaminya ya, seorang istri bisa menghargai suaminya gitu kan, maka nanti akan terbentuk ya, bagaimana nanti apa-apa tuh harus harus kata kata ayah, kata abi ya, kata bapak gitu. Jadi karena aturan di rumah itu ditegakkan oleh imamnya gitu ya, dan itu kan membutuhkan peran istri kan, membutuhkan peran istri ya. Kalau misalnya istrinya nggak bisa menghargai suaminya, ya, misalnya istrinya meremehkan suaminya, terus merendahkan suaminya, kalau istrinya itu menghina suaminya, gitu ya, maka ya udah perannya itu suami jadi nggak bisa berperan ya, karena istrinya aja nggak mendukung gitu. Ya, maka seorang istri tadi ya memiliki peran yang sangat besar ya untuk bisa menjadikan suaminya itu imam dalam rumah tangganya ya, dengan memuliakannya, menghargainya, menghormatinya gitu kan ya, sehingga dia bisa menjadi imam ya, sehingga nanti ketika misalnya memberikan nasihat kepada anak-anaknya pun bisa diterima oleh anak-anaknya, dan itu kita bangun ya iklim tersebut di dalam rumah tangga kita, di mana kita sebagai istri juga apa-apa misalnya izin sama suami. Ya, makanya kan dibangun strukturnya seperti itu ya, struktur organisasi dalam rumah tangga. Ya, struktur organisasi dalam rumah tangga itu di mana suami adalah imam gitu kan, yang apa namanya akan membawa gitu kan. Karena memang kan suami itu kan nanti di akhirat akan bertanggung jawab ya terhadap anak istrinya gitu. Ya, jadi kita sebagai istri berperan mendukung ya kewamah atau kepemimpinan suami, kita mendukung ya suami itu menjadi imam ya, kita yang menguatkan ya, sehingga apa-apa kita perlu izin dengan suami ya, begitu juga nanti dengan anak-anak gitu kan ya, tanya abi dulu boleh nggak, tanya ayah dulu bisa boleh nggak, tanya bapak dulu ya. Nah, jadi kita sebagai istri berperan besar ya dalam mendukung kepemimpinan suami di rumah ya, sehingga nanti anak-anak juga bisa patuh ya. Ketika seorang istri bisa patuh sama suaminya, maka juga nanti akan ditiru oleh anak-anaknya. Oh, berarti ibu saya aja patuh sama ayah gitu kan. Berarti kita semua juga di rumah harus patuh sama ayah misalnya. Nah, itu. Jadi kita membangun itu ya, qawamah kepemimpinan suami kita di rumah sebagai pemimpin dan ayah dari anak-anak. Sehingga nanti ketika tadi suami memberikan nasihat, anak-anak juga mau dengar. Dan kita sebagai istri tinggal bilang aja, oh kata Abi nggak boleh kalau begini. Kata ayah nggak boleh kalau seperti ini. Kata ayah harusnya kita begini. Kata itu menjadi pegangan aturan di rumah. Ya, aturan di rumah yang kita jalankan sama-sama. Ya, dimana ketika misalnya membuat aturan itu, ya kita bisa berdiskusi dengan suami ya, makanya istri dan suami istri itu berdiskusi kita ketika membuat aturan-aturan di rumah. Mana yang harus dikerjakan, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan ya, karena setiap rumah itu kita punya aturan masing-masing ya, karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya.
tidak bisa disamakan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya gitu kan. Kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya kondisi ekonomi yang berbeda gitu kan. Jadi nggak bisa disamakan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya gitu. Tapi tadi ya, setiap istri, kita sebagai istri punya peran untuk mendukung suami ya agar bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Insya Allah kalau nanti sudah terbentuk begitu akan lebih mudah gitu ya mengarahkan anak-anak ya dalam kita memberikan nasihat. Ya, baik, ini karena kita sebagai akhwat ya, saya membawakannya memberikan masukannya karena kita sebagai akhwat ya, sebagai istri, sebagai muslimah. Nah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar ya. Karena ini adalah pelajaran yang pertama dan utama, yaitu akidah tentang keimanan ya, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semua. Itu adalah tentang keimanan, akidah. Terus gimana kalau misalnya suami kondisi keimanannya, keilmuannya tidak lebih baik daripada istri? Nah itu dia ya, peran istri menopang keimanan suami juga. Peran istri menopang, mendukung, ya, memfasilitasi keilmuan gitu ya untuk suaminya gitu, mendukung. Jadi kita sama satu ketika kita sudah berumah tangga ya, maka suami istri ini bekerja sama bahu membahu ya, memperbaiki kekurangan masing-masing ya. Jadi tidak menjadi hakim gitu ya, bukan hakim ya. Jadi suami istri itu bukan hakim gitu, paham ya kan? Kadang kebanyakan suami saya begini, istri saya begini gitu ya, melihat pada kekurangan masing-masing sehingga menghakimi gitu kan satu sama lain gitu kan. Bukan begitu gitu ya. Tapi di dalam rumah tangga kita antara suami dan istri adalah saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan gitu ya, saling mengingatkan, saling menasihati gitu. Ya, sebagaimana kita contoh Bunda Khadijah ya, kembali ya, Masya Allah, Bunda Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah ya, ketika Rasulullah lemah, didukung oleh Bunda Khadijah, benar-benar totalitas saja mendukungnya ya. Bunda Khadijah tuh luar biasa gitu kan, totalitas mulai dari ya hartanya, jiwanya, pikirannya, semua waktunya gitu kan ya, rela hamil dan melahirkan gitu kan, dari dengan anak banyak gitu ya. Kemudian juga menguatkan ya ketika Rasulullah sedang lemah gitu kan ya, Masya Allah gitu ya, tetap tetap bisa memberikan pangkuannya gitu ya. Kita kadang bukan kita kali ya, saya ya, jangan-jangan ya, akhwat mas solihah semua ya, kadang kalau kita udah repot sama bayi gitu kan, suka lupa untuk ngurusin suami gitu ya. Kita asik aja ngurusin bayi gitu kan, semuanya yang kita fokusnya ke bayi aja gitu. Udah bayinya udah tidur, kitanya tidur capek gitu kan. Tapi Bunda Khadijah nggak gitu ya. Bunda Khadijah itu bayinya tidur ya, yang dipangku Rasulullah gitu, Masya Allah gitu ya, masih ngurusin suami lagi gitu kan. Bunda Khadijah gitu. Nah itu yang kadang istri tuh lupa gitu. Kadang istri tuh menganggap bahwa ya suami udah gede gitu ya, harusnya udah bisa ngurusin dirinya sendiri gitu ya. Atau bahkan misalnya suaminya harusnya bantuin istri dong gitu kan ya. Seperti itu. Tapi kalau kita mencontoh Bunda Khadijah gitu ya, kalau kita mencontoh Bunda Khadijah itu Masya Allah gitu. Ya, kita tahu ya bagaimana ketika Bunda Khadijah sudah mengurus Fatimah, sudah menyusui gitu kan, sudah tidur gitu kan, Fatimahnya diangkat oleh Rasulullah ke tempat tidur gitu kan, kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Bunda Khadijah.
ya. Jadi luar biasa gitu. Dan apa namanya, di situ peran Bunda Khadijah itu luar biasa sehingga bisa menjadikan Rasulullah itu teladan banget gitu. Padahal kalau apa namanya, melihat misalnya hartanya, banyakkan harta meskipun Rasulullah juga kaya ya, tapi banyakkan hartanya Bunda Khadijah ya, karena kan Bunda Khadijah itu kan 2/3 kota Mekah itu kan kayaknya punya Bunda Khadijah. Tapi Bunda Khadijah tidak meremehkan Rasulullah, itu dia. Bunda Khadijah memuliakan, ya, tetap memuliakan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi luar biasa gitu kan, tetap memuliakan Nabi, tetap mengurusnya ya, meskipun tadi Bunda Khadijah itu seorang pengusaha gitu ya, pengusaha wanita yang kaya raya gitu kan, ya, tapi ya tetap bisa menghormati suaminya, mendukung suaminya ya, mengurus suaminya dengan baiknya, luar biasa. Kita bisa mencontoh ya Bunda Khadijah, insya Allah. Kemudian di sini tadi ya jelas bahwa yang harus kita tanamkan yang utama itu adalah akidah pada anak-anak kita, keimanan dulu yang utama. Kenalkan Allah dulu, ya, hadirkan Allah selalu. Oleh karenanya ketika dia lahir kita azankan ya, anak-anak kita tuh diazankan di telinga kanan, di telinga kiri ya. Kemudian kata pertama kita ajarkan Allah, Allah, Allah gitu ya. Kita kenalkan anak-anak kita itu dari lahir ya, bahkan mungkin sebelumnya dari kandungan ya, dari kandungan ketika hamil kita perkenalkan Allah. Nah, itu menjadi hal yang utama. Dan yang penting lagi adalah jangan menyekutukan, jangan syirik. Nah, karena apa? Karena syirik adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah ya. Nah, maksud dosa besar yang tidak diampuni Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Ya, jangan syirik. Nah, itu dia. Kenapa? Karena banyak sekarang orang-orang yang mereka diajarkan lahiriah, dikenalkan Allah dan sebagainya, tapi ternyata mereka syirik, melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah, ya. Misalnya dengan punya jimat, gitu kan, minta ke kuburan juga, gitu kan. Sholat tapi minta ke kuburan juga, gitu ya. Mengaku Islam tapi minta ke bah dukun ya, atau paranormal, atau minta diramal dan sebagainya ya. Itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan ya, bentuk-bentuk yang menyekutukan Allah. Nah, Allah nggak mau seperti itu. Allah maunya diesakan ya. Kita menyembah Allah semata, menjadikan Allah itu Allahus Somad, Allah tempat meminta ya. Jadi minta sama Allah. Nah, itu juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika mereka minta sama Allah dulu gitu ya. Umi aku mau gini, minta sama Allah dengan berdoa tentunya ya. Doanya apa kita ajarkan. Meskipun mereka dengan bahasa Indonesia, kalau masih kecil-kecil ya, yang sudah besar juga gitu kan, meskipun dengan bahasa Indonesia, tapi bagaimana kita usahakan dalam rumah tangga kita itu selalu menghadirkan Allah ya, kita minta sama Allah. Mereka, nih aku minta ini, misalnya minta sesuatu gitu ya. Nah, iya, minta sama Allah ya, berdoa, minta sama Allah gitu. Minta sama Allah dulu, minta sama Allah. Jadi selalu hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, gitu. Jadi jangan sampai yang lain dulu, usaha yang lain dulu, tapi Allah dulu, minta Allah sama Allah dulu ya, sehingga kita jangan sampai membuka pintu-pintu syirik gitu ya, buka pintu-pintu syirik ya. Jadi kita ketahui bahwa Allah itu yang memberikan segalanya. Jadi jangan sampai anak itu merasa dia bisa melakukan sesuatu itu karena kepandaian dia, karena kebisaan dia, gitu ya. Bukan, tapi kita mintanya karena Allah. Gitu. Mintanya kepada Allah, sehingga ketika kita mencapai kesuksesan, keberhasilan, maka itu semua karena Allah, ya, bukan karena kemampuan kita. Kemudian, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya.
Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah ya. Kita yang sudah menjadi orang tua ini, kita tahu ya betapa hamil itu payah ya. Mengandung itu payah dari bulan ke bulan ya, apalagi dengan berbagai macam kondisi ya, akhwat. Ada yang selama 9 bulan hamil itu dirawat di rumah sakit, diinfus gitu ya. Bayangkan ya, lemes karena gitu. Perjuangannya luar biasa 9 bulan gitu, Masya Allah ya. Saya aja yang cuma biasanya 7 bulan pertama itu yang agak berat gitu. Ya. Yang pusing, yang mual, ya sebagainya gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa dan itu apa namanya, kemudian menyapihnya 2 tahun ya, kita menyusui ya dengan apa namanya berbagai kondisi kita ya, menyusui. Ada yang misalnya sampai berdarah, ada yang bengkak dan sebagainya, sakitnya gitu ya. Masya Allah, itu semuanya adalah perjuangan gitu kan yang luar biasa ya, Insya Allah. Nah, maka kita diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ya, untuk berbuat baik ya kepada kedua orang tua kita. Kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, ya, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua gitu. Jangan sampai kita lupa gitu ya. Kita sudah jadi apa, kita sudah sehebat apa, kita sudah sekaya apa gitu kan ya. Sudah sepopuler apa gitu kan. Tapi tetap orang tua itu kita harus bersyukur kepada mereka, berterima kasih karena kita sudah dilahirkan, karena kita sudah dijaga gitu kan. Saya suka kepikiran, ya Allah, alhamdulillah ya, terima kasih gitu kepada ibu gitu kan, kepada orang tua gitu kan yang sudah menjaga saya dari lahir sampai besar. Kita lihat bagaimana sekarang banyak bayi-bayi yang dibuang ya di tong sampah gitu kan. Bayi-bayi yang dibuang di got, bayi-bayi yang di apa namanya dilahirkan di WC ya. Ya Allah, nggak kebayang ya. Insya Allah kalau alhamdulillah kita dijaga oleh ibu kita gitu kan, oleh orang tua kita dijaga sehingga kita bisa hidup ya sampai sekarang gitu kan. Kita bisa hidup sampai sekarang karena penjagaan dari orang tua kita gitu. Masya Allah ya. Oleh karena itu tadi ya, kita harus selalu bersyukur kepada kedua orang tua kita juga apapun kondisinya. Kemudian hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini juga kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Ya, sudah sering saya sampaikan ya bahwa kita akan mengalami perjalanan panjang ya. Dulu kita di alam ruh, sekarang kita di alam dunia, nanti kita ada di alam barzakh ya, kemudian nanti kita akan dibangkitkan ya, dikumpulkan di padang mahsyar ya, kita akan mengalami hisab gitu ya, kemudian akan ditimbang ya, kemudian akan menuju gitu kan, itulah dunia gitu kan. Di akhirat itu ya, yang satu harinya itu 1000 tahun di dunia gitu kan, insya Allah gitu kan. Sementara kita punya kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh cuma di dunia doang gitu kan, cepat gitu ya. Jadi kayak kalau kita suka nonton ada apa namanya uang kaget ya gitu ya, suka nonton TV gitu ya, ada uang kaget gitu kan, misalnya ada program uang kaget, ini uang 12 juta harus dihabiskan dalam waktu 30 menit gitu. Maka orang kita akan lari sekencang-kencangnya, harus kita berusaha untuk membelanjakan agar uang 12 juta itu bisa habis gitu kan.
kayak sepertinya seperti itu gitu. Dunia tuh kayak gitu gitu. Ya, kita dikasih waktu cuma sebentar doang kayak nongkrong di kafe gitu kan kata Rasulullah ya. Kita cuma numpang minum doang di dunia gitu kan. Terus kita tuh dengan waktu yang singkat ini kita harus mengumpulkan poin pahala sebanyak-banyaknya gitu. Ya, untuk bekal kita setelah kita dipanggil oleh Allah, setelah kita kembali kepada Allah. Ya, sehingga kita benar-benar harus fokus pada mengumpulkan poin pahala gitu ya. Kalau kita main game gitu kan ya, harus ngumpulin nyawa banyak-banyak, harus ngumpulin poin banyak-banyak gitu ya. Dan semuanya itu kita lakukan di dunia gitu. Ya, sehingga bagi orang beriman dunia itu bukan tujuan akhir ya. Kita punya visi ke depan ya. Bahwa dunia ini harus menjadi sarana ya, bagaimana dunia ini adalah sarana kita mengumpulkan poin pahala sebanyak-banyaknya. Sarana kita mengumpulkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Terus dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk mengejar surga Firdaus lagi ya, surganya tinggi gitu kan. Surga Firdaus yang paling tinggi dan paling tengah. Ya, Masya Allah gitu. Kalau kita mau menghitung gitu kan, menghitung amal soleh kita, aduh masih jauh banget gitu ya. Surga Firdaus kita masih jauh banget gitu kan. Masih ya infaknya juga masih sedikit gitu kan ya, sedekahnya masih sedikit ya. Amalnya masih sedikit ya, ngafalin Quran nggak apal-apal gitu kan ya, lupa lagi gitu kan, nanti tersibukkan dengan yang lainnya, Masya Allah gitu kan. Tapi kita berjuang terus ya, berjuang terus untuk mencapai tadi ya poin pahala sebanyak-banyaknya gitu kan, pahala sebanyak-banyaknya. Nanti kita bisa berfokus ya untuk berbuat kebaikan apapun gitu. Jadi meskipun yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil itu apa? Niat gitu kan. Niat kan gampang ya. Niat kan gampang ya. Kan niat baik itu sudah dicatat satu kebaikan gitu kan. Masya Allah. Jadi ini gampang ya. Sampai yang kayak gitu ya. Jadi kalau senyum kan mungkin ya, senyum kan sedekah yang paling mudah ya. Kita suka senyum gitu kan, karena itu sedekah yang paling murah gitu kan. Kadang senyum aja orang susah ya. Ya minimal kalau senyum itu susah, niat deh banyakin gitu kan. Niat kan nggak kelihatan, niat itu kan pekerjaan hati ya. Niatnya dibanyakin, niat untuk berbuat baik, niat mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, banyak gitu kan. Kita memperbanyak niat gitu. Ya, dalam rangka tadi ya, mengumpulkan poin-poin pahala ya, insya Allah. Kalau kita sudah biasa berniat baik ya, maka kita juga akan selalu positive thinking ya, berpikiran positif ya, optimis ya, dan sebagainya. Ya, jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita seperti itu, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini semuanya akan kembali kepada Allah ya, gitu. Kepadaku kembalimu kan, jadi itu semua akan kembali kepada Allah ya. Maka kita ajarkan kepada anak kita. Mungkin anak kita kadang suka bosan, Umi ini Allah mulu gitu kan ya. Iya memang, apalagi emang urusan kita cuma sama Allah doang gitu kan ya. Dan itu mengajarkan kita kepada anak-anak gitu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah ya, jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi kecuali kalau orang tuanya itu memerintahkan untuk kafir, untuk syirik, ya maka tidak boleh taati gitu ya. Kan ada juga dulu ya waktu orang tua saya orang Jawa ya, jadi belum terlalu tahu agama gitu kan. Jadi dari kecil itu kita diajarkan kalau mau ujian itu kita harus datang ke kuburan eyang, minta didoakan gitu. Ya, ya itu ya. Alhamdulillah dari kecil saya sudah ada hikmah gitu, sudah Allah kasih hikmah gitu kan. Dari SD itu. Jadi kalau misalnya diminta ke kuburan terus minta doa sama eyang, kok saya sudah mulai berpikir kok minta doa sama kuburan sih gitu kan. Nggak ini ya, udah logikanya udah jalan gitu.
Ya seperti nah kalau kayak gitu nggak boleh ditaati gitu kan. Jadi saya juga proses kok minta doa sama orang udah mati gitu ya, baru kita bisa berpikir. Nah, kemudian jangan diikuti, tapi tetap pergauli keduanya dengan baik gitu. Ya, tetap dipergauli keduanya dengan baik. Kemudian dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi meskipun misalnya orang tuanya itu non muslim ya, tetap perlakuan dengan baik ya, tapi ikuti orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi semuanya kita akan bagi rapot nanti. Ya, Allah akan memberitahukan kepada kita ya apapun yang kita kerjakan ya, baik yang kita rahasiakan maupun yang kita umumkan ya, semuanya ada catatannya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya, ini juga pendidikan yang diberikan Luqman kepada anaknya tentang muraqabatullah. Muraqabatullah ya, adanya pengawasan Allah, ma'iyatullah ya, Allah itu selalu bersama kita ya. Bahwa Allah itu maha halus, maha teliti gitu. Jadi perbuatan sekecil apapun gitu ya, nah, semuanya itu ada balasannya. Ya. Jadi usahakan kita menjaga diri kita gitu, menjaga diri kita. Dan itu memang nggak mudah gitu kan, butuh latihan, butuh perjuangan gitu kan ya, dan sebagainya. Nah itu kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatunya itu pasti akan ada balasannya. Sebaik perbuatan baik sekecil apapun, perbuatan buruk sekecil apapun ya, semuanya itu akan ada balasannya. Ini ditanamkan tadi ya, agar anak-anak kita itu bertanggung jawab atas setiap amal perbuatannya. Ya, dia bertanggung jawab. Jadi meskipun ada kita atau tidak ada kita, kita lihat atau tidak kita lihat gitu ya, itu mereka punya tanggung jawab kepada Allah. Ya, jadi mereka melakukan kebaikan bukan karena orang tuanya saja gitu ya, tapi mereka melakukan kebaikan itu karena Allah. Karena Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Ya, dan mereka juga menjauhkan keburukan itu karena Allah. Ya, karena Allah akan membalas gitu ya setiap perbuatan kita. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya. Nah, nasihat selanjutnya adalah laksanakanlah sholat. Ya. Terus itu aqimus sholat. Ya. Aqimus sholat itu koma itu sebenarnya mendirikan ya, bukan hanya amila ya. Kalau amila itu hanya sekedar mengamalkan, melaksanakan ya, mengerjakan secara ritualnya saja. Tapi koma itu lebih kepada mendirikan sholat ya, bukan hanya mengerjakan ketika di waktu-waktunya saja, tapi juga bagaimana sholat itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Ya, nah, ini kajian sholat juga luas ya, bisa lebih mendalam. Kemudian perintahkan sholat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, yaitu berdakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran ya. Nah ini kita melakukan ini semua sebagai mungkin ini adalah peran ayah tadi ya, memberikan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam rumah tangga ya, nasihat-nasihat itu yang menjadi aturan dalam rumah tangga. Nah peran kita sebagai ibu gitu kan, nah ini itu luar biasa PR-nya kita kan, bagaimana kita bisa menerjemahkan nasihat-nasihat itu dalam amalia-amalia keseharian gitu ya, keseharian. Misalnya ketika anak misalnya tadi sholat ya, otomatis kan kita yang lebih banyak mengingatkan anak-anak sholat misalnya.
dari pagi sampai sore misalnya. Nah, itu kan peran ibu. Ya, kemudian juga bagaimana mempraktekkan amar ma'ruf nahi munkar itu juga peran ibu, karena ibu yang lebih banyak mendampingi anak-anak, ya, ibu yang biasanya menjadi teman curhat anak-anak. Nah, itu. Jadi peran kita sebagai ibu juga sebaiknya tadi ya menjadi teman curhat buat anak-anak kita. Ingat, kita bukan hakim buat anak-anak kita. Ya, kebanyakan ibu itu menjadi hakim buat anak-anak gitu. Kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah harus dihukum, kamu benar dapat hadiah. Kebanyakan ibu jadi hakim ya, sehingga tidak disukai oleh anak-anaknya gitu ya. Nah, tapi ambillah peran kita sebagai teman curhat anak-anak, kita sebagai pendukung anak-anak gitu ya, kita sebagai pelindung anak-anak gitu kan ya. Apalagi kalau anak laki-laki gitu kan, anak laki-laki itu adalah anak laki-laki itu kan beranggapan bahwa ibu adalah malaikatnya gitu kan, ibu adalah penolongnya gitu. Karena anak laki-laki itu lebih membutuhkan ibunya gitu kan. Dukungan dari ibunya, doa ibunya, dukungannya dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar ini juga kan kita perlu sering ngobrol sama anak-anak ya. Sehingga ketika mereka curhat, ada temannya yang begini, ada temannya yang begitu, oh gitu ya. Nah, kita mengarahkan kepada mereka bagaimana caranya beramar ma'ruf ya dan bernahi munkar ya, sesuai dengan level tingkat pendidikan mereka ya. Mungkin yang TK beda, yang SD beda, yang SMP beda, SMA beda, yang kuliah beda gitu kan, yang sudah rumah tangga beda gitu. Nah, itu kita butuh menjadi teman curhat buat anak-anak kita agar kita bisa berdiskusi bagaimana caranya amar ma'ruf nahi munkar tadi ya kepada teman-temannya dan sebagainya. Kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya. Nah, di sini kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bersabar. Masya Allah ya. Gimana kita nih ibunya mau sabar ya nak ya gitu ya. Tapi kitanya kadang nggak sabar gitu ya. Itu kan butuh perjuangan juga ya untuk menjadi bersabar ya menghadapi segala sesuatunya, misalnya tetap tetap menjaga kewarasan kita ya, tetap menjaga emosi kita ya, bisa agar kita bisa tadi ya mengajarkan, membimbing anak-anak kita ya, kita sebagai istri gitu ya, sebagai pendukung, sebagai ibu gitu kan ya, bisa tadi ya butuh kesabaran ya. Kita sebagai ibu tadi kan butuh kesabaran mendengar ya kan, anaknya curhat begini, Umi aku tadi begini gini sama teman aku diginiin di sekolah, itu kan butuh kesabaran. Oh iya, kemudian kita bisa mengarahkan bagaimana caranya beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian bersabar terhadap apa yang menimpa ya. Nah, ini juga kita sebagai ibu mencontohkan, sebagai orang tua mencontohkan, dan kita ajarkan juga ke anak-anak, sabar ya nak gitu ya, sabar gitu, sabar ya. Kita kita ajarkan sabar itu kepada anak-anak kita ya. Nah, sabar itu kalau diterjemahkan lebih kepada daya tahan ya, daya tahan tubuh kita. Kalau itu daya tahan tubuh itu kayak imunisasi ya, imun ya. Imun itu kalau dari penyakit ya. Tapi kalau sabar itu adalah daya tahan kita ya, menerima semua takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Nah, itu kita punya daya tahan itu. Bertahan nggak gitu? Daya tahan nggak? Kita tahan nggak ketika misalnya dikasih nikmat oleh Allah, kita bertahan nggak dengan keimanan kita? Ketika kita dikasih ujian yang nggak enak gitu ya, takdir yang buruk, kita tetap bisa bertahan nggak dengan keimanan kita gitu ya. Jadi sabar itu adalah daya tahan kita untuk tetap bisa ya bertahan dengan keimanan kita. Ya, kemudian sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, ini jadi penting ya.
sholat, dakwah, sabar. Ya, 3 itu hal yang penting ya. Sholat, dakwah, sabar ya. Termasuk tadi ya, sebelumnya juga berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga muraqabatullah tadi ya, adanya merasakan pengawasan Allah gitu. Kemudian, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, nah ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan sombong. Ya, sombong itu ada 2 ya maknanya. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Ya, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Nah, ini kita tidak boleh ya. Menolak kebenaran jelas ya, ketika seseorang menolak kebenaran Al-Qur'an dan hadis ya, maka dia dikatakan sombong ya. Begitu juga ketika misalnya seseorang meremehkan orang lain ya. Kita pakai ilmu padi ya. Jadi semakin berisi semakin merunduk gitu kan. Kita jangan sampai merasa bahwa diri kita sudah lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita merasa kita ahli surga sendirian, yang lain ahli neraka gitu kan. Ya, nauzubillah min dzalik gitu. Jadi kita tidak boleh berjalan di muka bumi ini dengan angkuh ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, tidak boleh kita berlaku sombong kemudian membanggakan diri ya atas misalnya kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kekayaan-kekayaan yang kita miliki, atau kita lebih cantik, lebih pintar, lebih populer dan sebagainya ya. Kita tidak boleh membanggakan diri gitu di depan manusia ya. Karena Allah tidak suka ya dengan sikap sombong ya. Tapi kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Allah ya, semuanya titipan dari Allah. Hadza min fadli rabbi ya, bahwa semuanya itu adalah titipan dari Allah ya, sebagaimana Nabi Sulaiman yang luar biasa gitu kan, tetap bisa berlaku rendah hati, tidak sombong. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya, sederhana dalam berjalan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau berjalan ya, kemudian juga tidak sederhana ya dalam berjalan, kemudian dan lunakkanlah suaramu. Nah, suara nih ya, kadang kita nih ibu-ibu yang masih ini ya, kan adabnya kan jalan dulu baru bicara gitu ya. Kadang kita udah capek dari jauh ya teriak jadinya ya. Suaranya yang yang keras gitu kan. Ya, jadi sederhanakan dalam berjalan dan lunakkan suara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan memang ternyata ketika kita ingin didengar oleh anak-anak ya, maka berbisiklah ya. Kadang seorang ibu misalnya ingin menasihati anaknya, seorang ayah yang menasihati anaknya, ya, semakin suaranya keras, mungkin semakin tidak akan didengar oleh anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin apa yang kita bicarakan itu bisa diterima oleh anak-anak kita, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa gitu kan ya, maka lunakkan suara. Ya, ini adalah kunci yang Allah berikan kepada kita, dan itu juga kita contohkan ke anak-anak kita gitu ya, melunakkan suara, merendahkan suara. Ya, dan ternyata memang itu menurut penelitian ya secara psikologis ketika kita ingin menasehati anak, maka gunakanlah suara yang lunak gitu kan. Suara yang lunak, yang setengah berbisik gitu ya, agar anak-anak kita mau mendengar ya, apa yang kita sampaikan. Baik ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada dari surat Luqman ayat 12 sampai 19, Masya Allah ya, dengan keterbatasan
ilmu saya, mohon maaf gitu ya. Nah, jika ada yang salah itu datangnya dari saya, jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Semoga kita bisa meneladani Luqman dalam mendidik anak-anaknya ya. Semoga Allah juga memberikan hikmah kepada kita semua ya, agar bisa senantiasa bersyukur, bisa mendidik anak-anak kita juga, dan kita bisa berkumpul kembali nanti di surga Firdaus bersama suami dan semua anak keturunan kita ya, insya Allah, sama keluarga kita semuanya nanti di surga Firdaus. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir pada Umi yang telah menyampaikan pada Al-Qur'annya, luar biasa ya, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari surat Luqman tadi ya. Kepada peserta kajian yang ingin bertanya kepada Umi, baik sesuai tema kajian ataupun di luar tema kajian, dipersilahkan. Mau menambahkan juga boleh, silakan. Ya, tafadhol. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan. Ya. Bu Sarah mau komen, minta komennya. Bu Sarah, kalau perbuatan syirik untuk dunia, kan kalau tadi yang digambarkan itu kan mudah ya kita terimanya, misalnya pergi ke dukun gitu-gitu. Nah ini sekarang ada nggak sih perbuatan syirik tapi yang lebih, kan kalau nggak salah saya pernah baca tuh, jadi apa sih yang orang fokus sama uang atau ya apalah benda apa gitu ya Bu Sarah. Ya makan ada orang yang mungkin apa ya, hobi gitu ya Bu ya, sampai ya sholatnya tuh seperlunya aja. Nah itu ini nggak sih Bu, itu termasuk perbuatan syirik atau maksudnya perbuatan syirik dalam dunia yang sekarang gitu, yang kan sekarang udah sangat sumir ya, apa sih, sangat tidak jelas antara apa namanya Bu, yang benar apa yang nggak benar gitu. Kemarin saya habis baca tulisan ya Bu, katanya judi itu apa namanya, judi itu misalnya kita ikut undian, atau ya kadang kita kan beli barang terus kita dapat nih undiannya bla 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 gitu, terus nah itu udah termasuk judi gitu lah. Itu maksudku perbuatan syirik itu ada juga nggak sih Bu, yang di apa istilahnya ditutupi, di cover sama hal-hal yang lain gitu. Mungkin Bu Sarah bisa minta komennya. Terima kasih Bu. Ya, Bu Sofi ya. Jadi syirik itu ulama membaginya menjadi dua ya, syirik kecil dan syirik besar ya. Syirik besar itu sudah jelas tadi ya, yang datang ke kuburan, ke dukun ya, menyembah ke pantai misalnya ya. Nah, itu syirik besar ya, sudah jelas ya. Tapi ada juga yang syirik kecil gitu ya, dimana kalau apa namanya, syirik besar tadi sudah jelas ya, membuat seseorang itu menjadi musyrik ya, karena menyekutukan Allah. Nah, tapi kalau syirik kecil itu tidak ya. Kalau syirik kecil itu kadang orang itu tidak apa namanya, lupa gitu ya, lupa atau tidak tahu atau tidak sadar gitu kan. Tidak sadar ya. Membuat lalai gitu kan ya, tidak membuat menjadi lalai sampai meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholat dan sebagainya misalnya, karena tadi dengan dunia gitu. Iya, jadi apa namanya, kalau judi tadi gimana? Iya Bu, kayak kemarin saya habis beli roti terus dapat voucher apa, undian umroh sama siapa tuh, adalah artis apa gitu, apa Afitur itu. Saya bilang, pas saya lihat, loh aduh kok pas, terus nggak lama terus saya dapat ini apa, tulisan dari Telegram gitu ya, di Majelis Manis gitu.
Dia bilang judi itu sekarang udah di cover dengan berbagai berbagai cara gitu. Salah satunya yaitu undian-undian gitu. Padahal kan kita beli makanan itu nggak pengen itu. Terus dia bilang, ya maksudnya ya sedemikian ini ya perbuatan setan ya, sedemikian sedemikian pintarnya gitu ya mengelabui kita semua. Karena kan saya juga basicnya adalah marketing ya Bu ya, komunikasi. Jadi emang berbagai cara lah ya, segala cara untuk mengcover ya sampai kita ya kalau kita mau lebih teliti ya berbagai cara untuk untuk orang untuk supaya belanja supaya ini adalah dengan berbagai cara itu, salah satunya adalah dengan gimmick-gimmick undian gitu kan. Padahal kalau berdasarkan yang saya baca itu ternyata itu termasuk dari bagian dari judi ya Bu ya, perjudian gitu karena ikut undian umroh. Iya. Kalau jadi gini, kalau saya nggak baca ininya soalnya ya, nggak baca rincinya, jadi Literaturnya. literaturnya ya. Jadi kalau misalnya judi, kalau misalnya gini, kita beli terus kita dapat hadiah, selama hadiah itu tidak diambil dari kan jadi kan gini, setiap produk itu kan dia punya ini yang saya pahami ya, tapi kan itu sudah ada kajiannya tadi. Setiap produk itu kan dia ada biaya, ada mengandung biaya ya, ada biaya iklan, ada biaya kemasan, ada biaya pemasaran ya, pemasaran iklan gitu ya, ada biaya produksinya gitu kan ya. Misalnya dalam satu gelas ini, misalnya ini gelas ini harganya sekian, ini di dalamnya misalnya 50.000, nah dari 50.000 itu sudah ada rinciannya kan, kemasannya, untuk produksinya, untuk penjualannya ya, dalam satu ini tuh sudah ada. Nah itu tergantung kalau misalnya dia diambil dari mananya gitu kan. Nah yang tidak boleh kan karena kita masuk dalam iuran umroh tadi gitu loh ya. Jadi misalnya jadi 50.000-nya itu 1.000-nya setiap satu gelas itu adalah dikumpulin buat biaya umroh, nanti siapa yang dapat. Nah itu dia jadinya kan jadinya jadi judi kan gitu. Padahal sebenarnya kita juga nggak pengen ikutan ya, tapi kalau misalnya kita butuh ya kita beli kan gitu. Ya mungkin begitu jatuhnya jadi Bu Sofi. Kenapa jadi judi gitu kan? Kenapa jadi judi? Karena akhirnya si produsen tadi memasukkan biaya umroh tadi, biaya undian di dalam harga itu. Jadi masuknya ke judi gitu. Ya. Jadi bukannya karena undiannya ya Bu, karena ada undian ya kan, undian tuh kan berarti istilahnya ayo beli roti ini nanti dapat undian umroh gitu, siapa tahu Anda beruntung. Itu judinya bukan di situ, justru kita karena kita beli makanan itu gitu ya, jadi kita ikut istilahnya nyumbang gitu ya membeli judinya itu jadinya gitu ya Bu ya. Kalau nanti uangnya itu bukan berasal dari biaya satu gelas ini ya, tidak dihitung dalam biaya satu gelas ini, tapi dari keuntungan perusahaan misalnya ya, dari total keuntungan perusahaan misalnya kan biasanya ada CSR-nya gitu ya, ada ya kan, ada ini perusahaan, maka itu dibolehkan sebagai hadiah dari perusahaan ke konsumen, tapi bukan kita yang membeli. Jadi tapi tidak ada biaya itu di dalam ongkos produksinya itu. Gitu. Ya mungkin ya mengerti Bu saya jadinya. Oh jadi sebenarnya dalam tergantung asalnya itu dari mana. Kalau misalnya hadiah umrohnya itu berasal dari gitu kan, keuntungan perusahaan, bukan dari kumpulan secara khusus dikumpulkan oleh kita pembeli, tidak masuk dalam ininya. Nah, itu dibolehkan. Itu kan perusahaan punya keuntungan, saya mau menghajikan orang, boleh gitu kan. Saya mau menghajikan orang tapi diundikan gitu. Diundinya emang nggak apa-apa ya Bu?
Diundinya nggak apa-apa ya. Rasulullah juga kan mengundi istrinya, siapa yang mau ikut perang gitu kan. Iya, Iya, saya dengar, iya, saya masa tahu daripada ceritanya. undiannya itu sih, itu yang saya pahamin ya. Iya, Jadi jadi nggak sebenarnya semua eh, undian itu salah gitu kan. tidak semua undian itu salah ya. Hmm. Kalau saya tuh ngelihatnya justru undiannya itu justru nggak boleh gitu. Ya kalau biaya umroh gitu, kalau menurut saya itu dia udah istilahnya udah spare di marketing lah ya. Udah di apa istilahnya mungkin emang dia harus keluarin gitu. Ya dia nggak ada ide lagi aja gitu. Hubungannya roti sama umroh gitu, saya bingung juga lah. Itu yang makan roti yang agama Buddha gimana gitu kan? Ya nggak ini juga sebenarnya nggak apa. Ya bagus juga sih jadi ada umroh-umrohnya gitu. Ya Kalau ini juga. ya itu batas yang saya tahu ya Bu Sofi, mungkin Iya, saya iya, iya. salah. Enggak, tapi Ibu Sarah lebih masuk di akal ya kalau menurut saya lebih sederhana gitu. Karena Rasul aja melakukan undian gitu untuk mendapat keadilan untuk istri-istrinya gitu kan. Ya maksudnya giliran jadinya ya Bu ya yang mau ikut ini supaya adil kan. Ya. Ya Bu Sarah ya buat ini aja apa. Seneng aja gitu jadi ada apa. Ya kadang banyak kan undian ayo ini tapi kita sebenarnya nggak mau ikut undian itu ya. Ya kebetulan aja emang kita perlu gitu ya udah ya kadang saya sih ya kalau apa ya ini aja gitu ya cuma buat apa ya pengen tahu aja gitu kan yang gitu berarti tadi syirik ada yang syirik besar ada yang syirik kecil terus undian juga itu ya kita lihat konteksnya gitu ya kita harus lebih teliti ya Bu ya karena dunia ini udah ya sudah complicated lah menurut aku. Jadi belajar fikih itu benar-benar apa ya harus teliti banget gitu makanya ada Bu Sarah kan kita enak jadi bisa nanya gitu supaya ya ngikis dosa dikit-dikit lah Bu. Yang mana yang nggak boleh mana yang nggak boleh yang sebaiknya ditinggal mana yang ya masih boleh diperbolehkan. Terima kasih ya Bu Sarah ya. Ya, Hmm. ya Bu Sofi, silahkan. Hai, alhamdulillah, Sofi. Baik, Tafadhol, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi? Ya, dipersilahkan. Bunda Istiamah mau bertanya? Pengen nanya. Boleh, Tafadhol Bunda. Waktu apa ya peranannya istri-istri waktu pada zaman Nabi tuh untuk mendidik anaknya tuh gimana gitu dalam mendidik anak ya peranannya istri sebagai seorang ibu lah gitu ya terus dalam Al-Quran justru para ayah sepertinya yang mengajarkan anak-anaknya gitu seperti Nabi Ibrahim mengajarkan ke Nabi Ismail Lukman ke anaknya dan sebagainya gitu sepertinya yang berperan dalam mendidik anak tuh justru di dalam Al-Quran tuh seorang ayah, seorang ibu nggak diperlihatkan jelas sosoknya, namanya kecuali yang sudah disebutkan seperti Bunda Aisyah, tapi kan belum punya anak ya Bunda Aisyah. Peranannya saya emang seorang ibu punya anak banyak, pengen tahu gitu, pengen lebih paham lagi fitrahnya seorang ibu dalam mendidik anak gitu Bunda. Terima kasih. Iya, aman ya, insya Allah ya. Apa namanya? Tadi sudah saya sampaikan ya sebenarnya ya. Jadi peran ayah itu dia sebagai imam, ya, sebagai kepala sekolah, sebagai kepala sekolah yang memberikan aturan-aturan di dalam rumah tangga. Sebagaimana Lukman memberikan aturan-aturan di dalam rumah tangga. Kemudian juga Ibrahim menegakkan aturan-aturan dalam rumah tangga. Nah, peran istrinya di mana? Peran istrinya adalah menegakkan aturan itu, ya, menjalankan aturan itu dan mendukung aturan itu tegak di rumah, ya. Jadi peran istri adalah bagaimana dia membantu anak-anak untuk bisa taat aturan itu, gitu. Memang kalau dalam Islam itu Masya Allah luar biasa. Perempuan itu tidak dipublikasikan gitu ya jadi kita memang selalu misalnya kita dengar apa namanya yang kita dengar adalah nama-nama laki-laki hebat saja gitu yang disebutkan
Tapi bukan berarti peran wanitanya itu nggak ada gitu. Ya, tapi justru peran wanita itu luar biasa, tapi memang itu wanita itu aurat gitu. Ya, wanita itu ya aurat, memang dia disembunyikan ya, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ya, siapakah wanita yang paling baik gitu kan? Kemudian sahabat itu menjawab ya, belum ada yang benar, salah semua, nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Nah, Ali bertanya kepada Fatimah ya, Ali tadi Rasulullah bertanya, Fatimah tadi Rasulullah bertanya gitu ya, siapakah wanita yang paling baik gitu kan? Kemudian Fatimah tahu ya anaknya gitu kan, didikannya Nabi gitu kan. Kemudian Fatimah menjawab, wanita yang paling baik itu adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Masya Allah. Gitu. Jadi memang bukan berarti tapi wanita-wanita itu nggak ada perannya. Tapi karena tidak dipublikasikan aja gitu. Ya. Tapi bagaimana bisa melahirkan seorang Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, itu kan peran ibunya juga yang luar biasa gitu kan, mendidiknya, menjaganya sampai dia menitipkan kepada ulama gitu kan ya, itu kan peran ibu gitu. Jadi justru peran kita itu sebagai istri, sebagai seorang ibu itu luar biasa untuk mendukung ya tertegaknya aturan-aturan yang diberikan oleh kepala sekolah tadi ya kepada imam dalam rumah tangga. Jadi sudah saya sampaikan bahwa peran kita sebagai istri itu justru luar biasa gitu. Bagaimana kita tadi ya agar suami bisa menjadi imam, ya kita harus bersedia menjadi makmum, dan tidak mudah menjadi makmum terus ya buat suami gitu. Ya kan? Tadi kita sudah berikan contohnya bagaimana Bunda Khadijah gitu kan, yang usianya lebih tua, ya pengalamannya pasti lebih banyak gitu kan ya, harta kekayaannya 2/3 kota Mekah gitu kan ya, lebih kaya, pengusaha muslimah gitu ya, seorang pengusaha muslimah gitu kan. Tapi bagaimana Bunda Khadijah itu sangat memuliakan suaminya yang usianya jauh lebih muda, mungkin pengalaman juga sedikit gitu kan. Kemudian juga bukan suami yang bukan, tidak selalu misalnya kalau kayak sekarang tuh maunya suaminya harus yang ngemong, bisa ngayomin, bisa semuanya. Jadi sekarang suami tuh harusnya ngurus anak, cari kerja juga segala macam. Waduh, kasihan juga beban suami itu ya. Padahal bukan berarti ketika itu tidak disebutkan di dalam sejarah, nama-nama tidak disebutkan di dalam Al-Quran, bukan berarti mereka tidak berperan. Ya, justru peran istri itu luar biasa gitu. Karena tadi berawal bagaimana kita bisa menjadi makmum, kita bisa memuliakan suami kita bisa menjadikan suami kita sebagai imam, ya, sehingga nanti bisa dicontoh oleh anak-anak. Ya, kalau misalnya istrinya nih ngelawan terus sama suaminya, ya anak-anaknya juga bakal ngelawan sama bapak ibunya gitu. Ya kan? Ya kalau istrinya ini meremehkan suaminya, merendahkan suaminya, menghina suaminya, apakah anak-anak mau kira-kira mendengar nasihat ayahnya? Susah kan, gitu kan? Ibunya aja nggak bisa, ibu aja nggak menghormati ayah, gitu kan? Gimana anak-anaknya mau mendengarkan ayahnya, gitu. Nah, peran kita sebagai istri kan, kita mendukung qawamah kepemimpinan suami di rumah, bagaimana benar-benar suami itu menjadi kepala sekolah yang dihormati, ya, dikagumi, dibanggakan, sehingga kita menutup aib-aib suami kita, ya, kita memuji suami kita di depan anak-anak, ya, abi hebat tuh, ayah hebat, bapak hebat gitu ya. Kita sebutkan, kita ceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya kepada anak-anak kita. Itu peran kita, peran istri, ya, yang luar biasa. Bagaimana peran Bunda Khadijah, ya, sehingga bisa terlihat bagaimana Rasulullah SAW itu luar biasa. Padahal dengan harta kekayaannya, ya, dengan tadi ya, ketika Rasulullah pulang, aku takut gitu kan ya. Kita sudah bahas kemarin di surat Al-Alaq ya. Rasulullah ketakutan ya, zamiluni ke pulang tuh selimuti aku gitu, ketakutan Rasulullah gitu kan. Tapi Bunda Khadijah itu tidak
tidak langsung ini kenapa sih gitu ya. Kalau ibu-ibu sekarang banyak yang malah jadi dibahas, malah jadi berantem gitu ya ketika pulang suami nggak enak gitu kan. Tapi Rasulullah pulang itu Bunda Khadijah langsung selimutin gitu. Ya udah, samina wa atau nama suaminya ya. Suaminya minta apa selimutin aja dulu. Kalau udah tenang baru gitu kan. Kenapa gitu kan, baru ditanya. Ketika sudah tenang, aku takut gitu kan kata Rasulullah ya. Tapi di situ Bunda Khadijah memberikan penguatan yang luar biasa. Mana mungkin kamu, jadi sebutin kebaikan-kebaikan suaminya, mana mungkin engkau kan suka silaturahmi, kau suka berbuat baik, enggak mungkin gitu kan akan diperlakukan tidak baik gitu kan oleh Allah paling ya. Nah itu kan penguatan yang dilakukan oleh istri Bunda Khadijah yang luar biasa. Nah itulah peran istri itu ya. Kalau misalnya suami pulang terus istrinya merendahkan dengan kata-kata kasar ya, menghina, ya Allah nauzubillah min zalik ya. Saya sedih juga sekarang suka banyak itu video-video yang dengan bangga istrinya meremehkan suaminya, merendahkan suaminya, menghina suaminya, nauzubillah min zalik ya. Justru laki-laki suami itu bisa terlihat terhormat, terlihat hebat kalau didukung oleh istrinya ya, sebagaimana Bunda Khadijah mendukung Rasulullah SAW. Ya, jadi tadi meskipun tadi yang ditulis di dalam Al-Quran itu adalah para ayah, tapi bukan berarti istri-istrinya itu tidak punya peran gitu. Ya, kecuali istrinya Nabi Nuh ya, Bu Nuh ya. Ya, Nabi Nuh kan istrinya kafir ya, Bu Nuh itu ya. Nah, jadi peran istri itu luar biasa. Ya, nggak apa namanya, bukan berarti oh semuanya itu kan yang dicontohkan bapak-bapak semua ya, karena memang nggak disebutkan. Masya Allah itu dia makanya. Jadi kalau sekarang misalnya banyak wanita-wanita yang ingin tampil, ingin dihargai dengan gender gitu ya, dengan kesetaraan gender segala macam. Tapi kalau dalam Islam itu justru wanita itu dimuliakan dengan ditutup gitu. Di apa ya namanya, di tabir ya, itu namanya dihijab ya, dihijab, tidak dipublikasikan gitu dalam rangka untuk menjaga ya, menjaga wanita gitu. Jadi masya Allah, jadi kalau wanita solehah yang paham itu mereka justru memang apalagi kalau sampai menutup dirinya gitu kan, menjaga dirinya itu benar-benar dia nggak perlu pujian apalagi dari laki-laki lain ya. Kalau sekarang banyak gitu ya, banyak istri-istri yang senang dipuji oleh laki-laki lain, nauzubillah min dzalik gitu. Saya ada laki-laki lain terus memuji kita, terus kita senang, itu bukan suatu hal yang membanggakan gitu ya. Kita nih aurat gitu ya. Kalau bisa yang memuji kita ya suami, anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jangan merasa jadi bangga ketika misalnya ada laki-laki lain gitu ya, yang memuji-muji kita, mengagumi kita, nauzubillah min dzalik gitu ya. Itu bukan dari akhlak muslimah yang baik gitu. Ya. Begitu ya Bu Isti'amah mungkin ya. Jadi memang tidak terlihat bukan berarti tidak berperan ya. Memang sengaja ditutupi ya. Jadi kita lihat bagaimana ulama-ulama besar itu bisa lahir, bisa hebat. Ya itu pasti peran ibunya, pasti ibunya berperannya luar biasa tadi. Makanya tadi saya katakan ini di sini bapak-bapak hanya menegakkan aturan, tapi bagaimana aturan itu bisa diaplikasikan dalam rumah tangga itu adalah peran kita ibu. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Gitu. Ya, bagaimana kita bisa menegakkan aturan itu ya, mendukung suami kita, mendukung anak-anak kita dalam kebaikan, dalam keimanan, itu peran kita. Kan kita ratu rumah tangga, ibu gitu. Ya. Jadi, tapi bukan berarti tadi ya nggak perlu dipublikasikan ya. Maka kita juga tidak mengenal banyak ya istri-istri para sahabat ya. Kita bayangkan ya misalnya sahabat tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah harus perang, berangkat gitu. Itu kan kalau bukan istrinya yang hebat gitu kan, dalam keadaan apapun ya, bahkan ada yang baru nikah gitu kan, baru nikah malam pertama langsung dipanggil perang. Nah kalau istrinya nggak hebat,
Kita pasti ngarang-ngarang, udah jangan pergi apa gitu kan, saya sendirian di rumah takut gitu kan, mana nggak ada beras, nggak ada kan gitu ya kalau istri yang nggak solihah. Tapi istri-istri para sahabat itu gitu, masya Allah luar biasa gitu kan ya. Saya melihat ya Allah, saya mah masih jauh banget nih kalau saya masih jauh sekali. Ya, para sahabat itu disuruh perang berangkat gitu. Apa istrinya gak hebat? Ya kita aja ngerasain sekarang gitu ya. Kita merasakan nih ketika suami dapat tugas harus berangkat. Sementara kita di rumah dalam kesusahan, gak semuanya juga dalam keadaan senang, gak semuanya dalam keadaan lapang. Kita bayangkan, nah, bagaimana kita merasakan gitu kan? Kita gak semuanya dalam keadaan lapang, dan begitu juga para sahabat kan mereka gak semuanya dalam keadaan lapang gitu kan? Ketika turun perintah jihad, ketika turun perintah perang, itu mereka harus berangkat. Terus siapa yang mendukung mereka kalau bukan istri-istri mereka, ya kan? Masya Allah gitu kan. Jadi peran-peran istri itu luar biasa justru. Dan luar biasanya lagi, para istri itu nggak minta dihargai gitu ya, nggak minta dipublikasikan. Kayak sekarang banyak orang tuh minta, hargai dong saya sebagai istri, hargai dong gitu misalnya. Nggak minta dihargai gitu, sehingga mereka namanya nggak disebut-sebut gitu. Kalau kita nggak baca buku-buku tentang sirah sahabiah gitu ya, baru kita kenal ada macam-macam gitu kan, Masya Allah gitu. Mungkin begitu ya Bu. Jadi peran kita luar biasa. Kalau istri itu maka apa namanya, mendidik anak perempuan itu adalah mendidik generasi gitu ya. Kalau mendidik laki-laki mungkin ya itu mendidik satu orang ya. Kalau mendidik perempuan itu justru mendidik generasi. Dan makanya dengan jadi tugas kita itu, peran kita tuh lebih multitasking. Makanya Allah mendesain kita juga multitasking gitu kan. Otak kita ini lebih rumit kan daripada otak laki-laki gitu kan. Makanya kita bisa melakukan segala hal dalam satu waktu, bisa sambil ngurus anak, sambil nyuci, sambil cuci piring, sambil masak, sambil WA, sambil dengerin apa gitu, sambil iya nih bikin kopi dan sebagainya, terus gitu ya. Itu kita udah didesain begitu oleh Allah otak kita gitu. Jadi beda otak laki-laki sama otak perempuan kan. Nah gitu. Jadi untuk bisa melaksanakan tugas kita yang banyak, memang udah didesain gitu. Jadi nggak perlu minta kesetaraan lagi, harusnya sama dong tugas laki-laki sama tugas perempuan, ya nanti kita mentah lagi gitu ya. Padahal Allah sudah mendesain kita itu sesuai dengan fungsinya kita masing-masing. Ya, kalau laki-laki otaknya begini, kalau perempuan otaknya begini, karena kita tuh ngurus berbagai hal dalam rumah tangga tadi ya, ngantar anak sekolah, mulai dari masak, bangun tidur kan. Kita juga pertama kita ngecas ruh kita dulu ya, qiyamul lail dulu. Terus pagi-pagi udah masuk dapur ya, cucian dan sebagainya gitu kan. Menata rumah, bagaimana rumah itu bisa nyaman untuk semua penghuni rumah gitu kan. Terus bagaimana kita bisa tetap menjaga emosi kita agar kita bisa selalu tersenyum di depan suami dan anak-anak gitu ya, dan sebagainya. Makanya kita perlu belajar lagi. Terus kenapa? Karena kita di sekolah nggak diajarin ilmunya dulu ya. SD, SMP, SMA nggak belajar tentang bagaimana menjadi istri yang solihah, istri yang waras, ya, istri yang bahagia gitu. Kita nggak diajarin tuh gimana caranya jadi ibu yang bahagia gitu ya di sekolahan dulu gitu ya. Oleh karena kita perlu belajar terus, insya Allah. Mungkin ya, silahkan Ibu, mungkin Bu Isti mau menambahkan juga boleh. Mungkin punya jawabannya sendiri. Suaranya belum dinyalakan, Bu Isti. Ya, sudah cukup ya, Bu Isti ya. Mic-nya belum nyala. Oke, silakan. Ya, Ustazah. Baik, Tafadhol, ada yang lainnya lagi yang ingin ditanyakan pada Umi? Sudah jam 8. Nanti Zoom-nya mau dipakai yang lain mungkin. Iya. Jika tidak ada, mungkin ditutup ya, Mi ya? Iya. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadaburnya, Masya Allah ya
juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta kajian. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita didapat hari ini tidak harus langsung 100%, mungkin 10%, tapi istiqomah itu lebih baik ya Mia. Sedikit demi sedikit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah acara telah selesai dilaksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari saya sekian, afwan apabila banyak yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas di akhir pekan bersama keluarga, benda-benda semuanya. Jadi sebelum ditutup di foto sebentar ya. Kanita pakai